Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Kini tiba saatnya Yang Mulia Bante Kamsai Sumano Mahatera menyampaikan bimbingan Dharma. Untuk itu, marilah kita membacakan Aradhana Dhamma Desana bersama-sama yang akan dipimpin oleh pemimpin kebaktian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma sekalian, marilah kita buka kembali buku tuntunan Puja Bakti kita pada halaman 35. Marilah kita membacakan Aradhana Dhamma Desana. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katam Jatiha Diwaramaya Cata Santidasata Paraja Jajatika Desetu Dhamma Anukambimam Pacam. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nasirana cakkaranam panditanam caksirana Musa capu sudiyana etamam karamatamante Masa dhamma ayasa sakacam dhammo sotaputi. Kepada Romo Pandita, saudara sedama, upasaka-upasika, saudara sedama yang berbahagia, selamat siang, Namo Buddhaya. Kemudian dalam terima kasih berikan ketemu dalam keadaan sehat, bahagia. Rezeki utamakan adalah kesehatan. Ya. Rezeki utama mata masih bagus. Rezeki yang kedua telinga masih bisa mendengarkan dhamma jelas. Rezeki ketiga bisa juga mensirkulasi oksigen. Terima kasih banyak. Di bawah ada kantin, makan sudah disiapkan. Terima kasih juga semua badan jasmani. Jadi satu orang nilainya mahal. Cuman kalau nilai badan mahal, jangan sampai lupa nilai batin juga. Karena kita tahu nggak siapa duluan, badan dan batin? Siapa datang duluan? Batin sama badan siapa duluan? Suruh usia belum tentu tahu. Sebentar lagi mati belum tentu ada jawaban.
badan jasmani kita dan hati kita yang datang duluan di alam manusia, yang mana duluan? Ada yang belum tahu loh. Siapa yang bilang batin duluan? Coba angkat tangan. Berapa persen coba? Yang benar aja manusia kita ini. Siapa bilang badan duluan, batin nyusul? Ada juga loh. Bagaimana jawaban? Ini bertanya yang sangat yang kehidupan sehari-hari. Belum bisa jawab. Siapa yang sudah punya anak? Mana? Ya ampun, belum nikah semua anak. Ini tukang bohong atau benar sih? Siapa yang punya anak? Nggak yang berani angkat. Siapa yang belum nikah? Lebih parah lagi. Mau yang muda terus? Coba kalau berpikir kebenaran itu adalah kalau tanya orang yang berumah tangga, badan kita ini pernah tanya ibu nggak sih? Mak, waktu hamil saya itu duluan yang mana datang? Pernah tanya mama nggak sih? Benar juga, Pak Tasa nggak bisa jawab ya. Lupa tanyain. Boleh saya tanya dan saya jawab. Adalah badan musuh, batin duluan. Tuh kan? Tahu dari mana? Tahu kok orang nikah nggak punya anak. Walaupun tidur setiap malam juga nggak punya anak. Batin belum datang. Badan sudah ada 2 badan. Sudah disiap papa mama. Batin belum datang. Mungkin kemacetan di mana, mampir ke mana, transit di mana, nggak tahu lah pokoknya. Intinya kalau bahasa Jakarta di atas belum diberikan. Bahasa begitu bukan? Betul kan? Nah, Dhamma demikian. Dhamma juga untuk batin. Dan orang juga tidak tahu itu penting banget mendengar Dhamma. Penting daripada cari duit hari Senin sampai hari Sabtu loh. Malah penting Dhamma ini. Kenapa? Senin sampai Sabtu belum tentu bahagia di batin. Mungkin bahagia di badan. Makan bersama, beli baju yang indah, buat make up, betul kan? Beli mobil, buat badan semua Senin sampai Sabtu. Buat batin cuma dapat 1 jam 2 jam sekarang ini doang. Yang punya batin. Padahal datang duluan siapa? Lalu peduli perhatian siapa duluan? Batin duluan. Maka banyak yang putus asa bukan badan yang cacat, kaki, 2 tangan, 2 kepala, semua masih utuh. Kok disebut putus asa? Yang ngomong siapa? Badan bukan? Yang mana yang putus asa? Batin, karena dia kecewa. Kenapa kecewa? Saya datang duluan kok nggak yang perhatian. Betul kan? Akhirnya dia ada banyak orang yang berbuat jahat karena tidak tahu batin itu asli, itu benar, itu alami. Alami manusia itu benar itu harus tahu. Maka citte sangkilit katipati kakak. Orang yang berbuat jahat, pikirannya, ucapan jahat itu hatinya ke surga neraka, badan ke mahkamah, beda terpisah alamat. Betul nggak? Nyalang bawa badan ke surga. Ada nggak? Ada tulisan nggak? Setelah meninggal dunia angkat badan ke surga. Terus setelah meninggal dunia angkat badan ini ke neraka. Pernah cerita nggak? Berarti benar yang ke surga neraka itu yang mana? Betul kan? Itu yang butuh dijaga, inep kita itu dijaga. Jangan kasih kebodohan. Takut kebodohan bawa hati kita ke neraka. Lebih baik disumbang, didanakan ke bersila, ke bersamadi, kebijaksanaan. Barusan disebutkan harga diri. Betul kan? Tergantung nilai sih. Tergantung nilai.
Kemarin buat badan mati kakek kamu surga neraka ada. Buat badan. Neraka ada di mana buat kakek kamu? Ada di Cananto. Ya, lah, bikin saya menderita. Kenapa di Canantor itu neraka buat kakek kamu saya? Ya karena saya tahan kancing dari Purwakarta sampai ke Jakarta. Menderita seperti apa? Betul kan? Minum di Purwakarta. Tetapi sampai jalan tol macet. Neraka sudah datang. Bisa dicari. Sampai nanti mau meeting, tahu nggak? Mau meeting di CPS Pancasila di Palang. Tahan kancing di masuk ke ibu kota. Kasih mas 1 ember saya juga buang. Yang pati carinya apa? Sampai jalan tol di situ kan, nanti sampai di mana aku diantu udah jam meeting. Meeting sama ke toilet lebih pilih mana? Pilih mana? Betul nggak? Saya mau cari surga, bukan cat tambah menderita. Bisa juga saya tahan meeting, mati di jalan. Meeting juga nggak jadi. Akhirnya saya nggak mau tahu pokoknya. Saya omong sama yang nyatir, kamu bisa nggak baca dong? Yang mana yang keluar dari jalan tol ini? Maupun jauh maupun dekat dengan Palang, biarin keluar dulu, keluar dari menderita ini, keluar. Pantai macet, mata pantai tidak pernah lihat macet. Lihat kiri kanan ada pelang yang warna hijau-hijau, ada huruf tidak ya? Itu surga pantainya. Betul nggak? Turun kemana gitu loh. Ya ampun, nerakanya panjang. Setelah itu turun kemana? Pokoknya saya nggak waktu. Pikiran utamakan. Yang mana sepi itu kata adik saya. Baik bentuk pohon ke, baik bentuk patesina ke, baik bentuk agak menjauh dengan kemanusiaan ke, itulah surga saya. Saya membuang menderita. Malu itu tolak di belakang, jangan tolak di muka. Tidak akan tahu malu. Daripada saya kenapa-kenapa hidup saya mahal. Itu benar. Karena makanya berbuah. Lihat itu, wah bate bisa turun-turun. Turun-turun cari ke toilet, tahu nggak? Mobil pantai itu nggak masuk ke pasar. Ya ampun. Kok cari ke toilet ketemu pasar? Pasar sayur. Saya lihat telong, lihat tidak bahagia. Lihat cabai murah juga tidak bahagia. Lihat apapun tanpa bahagia. Aduh saya bilang, mati saya. Mau cari tempat yang sepi, masuk ke pasar. Ini karena apa gitu. Tahan apa nggak tahan kencing. Betul nggak? Sampai di mana-mana, aduh. Saya juga tidak tahu tempat begitu ada toilet di mana. Tiba-tiba muncul, Hante, tolong perhatian, mana ada Alfamart katanya. Saya bilang, mau beli apa? Nggak, biar Alfamart ada toilet. Aduh, gimana saya nggak pernah lewat kang ini pasar apa saya juga nggak tahu. Ya gimana Hante rame. Dalam hati apakah saya mau turun di tengah-tengah tutup mata nggak lihat siapa-siapa ya. Ternyata kenapa baik tetap sabar sampai stres pokoknya. Nah, untung ada Alfamart. Hati masuk seperti maling, tahu nggak? Saya melihat muka siapapun di Alfamart. Saya nggak pernah lihat Alfamart cuak apapun satu macam pun. Alfamart pantai saya hari ini ke toilet. Bukan Alfamart barang. Langsung. Lihat ke toilet, tahu nggak? Seperti pintu kebahagiaan tahu. Pintu surga buat pantai. Dengan ternyata masuk ke toilet tahu nggak? Saya tidak tahu nyala lampu dari mana. Ya ini karena apa sih? Kadang-kadang pikir kok nyusun karena nggak putus-putus kan? Dengan sampai kencing selesai lampu nggak nyala-nyala. Ini lampu diputus sejak bulan berapa memang atau sejak saya mau kencing doang. Dengan
selesai ke toilet, saya sudah tahu badan saya ada dua macam. Satu neraka di Jalato, surga di Alfamart. Ini buat badan saya, udah punya pengalaman kemarin. Menderita badan aja kita nggak tahan. Coba kalau batin berapa kali pas menderita, betul nggak? Ini tahan badan aja, begitu kita nggak tahan, benar nggak menderita begitu? Apa yang kita suka, pasti itu berbuat kita Tuhan. Nah, kalau batin bagaimana? Surga dan neraka. Betul kan? Tidak segampang cari Alfamart, cari surga di batin. Lebih jauh, mungkin lebih susah. Lebih susah. Maka kita butuhkan buka jalan buat batin. Batin mengutamakan kebenaran, namanya pandangan benar atau sama titik, itu namanya cari jalan keluar dari neraka batin. Seperti apa? Seperti Bante, coba kalau kita ada kesusahan, Bante juga pernah susah, tidak pernah punya pengalaman. Saat kita nggak punya uang, pasti ada. Betul tidak? Kita duduk, ada nggak saat kita nggak punya duit? Ada nggak? Ada nggak? 1 rupiah pun pernah nggak? Tidak punya uang 1 rupiah pun pernah nggak? Belum pernah. Masa sih? Ini mantan orang kaya atau orang kaya dari kandungan sih sebenarnya? Ini kaya dari kandungan, benar nggak sih? Nah, yang 9 bulan ibunya memang sudah pegang duit. Maksud saya pasti ada dong saat kita lahir, di itu ada duit deh. Nggak ada loh, tangan kosong. Betul nggak? Mulai dari miskin, kalau pakai bahasa miskin, mulai dari tidak punya apa-apa. Betul nggak? Tetapi bahagia juga waktu kita lahir. Kenapa? Cek semua itu baru lucu. Betul nggak? Saat itu nggak punya duit, saat itu nggak punya pakaian, nggak ada makanan, tidak ada apanya. Mulai dari seperti nol bahkan. Maka jangan dipuji setelah dewasa. Saya nggak punya uang, lebih baik saya mati. Loh, kenapa kan nggak mati di kandungan? Betul nggak? Di kandungan juga nggak punya apa-apa kan? Lahir minggu pertama juga sudah punya apa? Minggu pertama setelah lahir punya apa? Hak miliknya. Hak pakai juga nggak ada. Nggak ada pakai, ada apa-apa kok. Betul kan? Mas sudah mulai dengan nyata, alami. Ujian kita alami memang begitu. Nah, Dhamma itu kasih tahu bahwa lahir menderita. Maka kita keluar dari menderita dengan secaranya adalah gimana caranya supaya hidup kita itu, coba kalau kita sering berbuat baik. Sering berbuat baik itu kok miskin. Miskin beda sebab. Mungkin beda sebab. Seperti apa? Coba kita pikir. Sebab miskin adalah kita ini tidak pernah berdana, tidak pernah berbagi. Benar nggak? Ini kalau sering berbagi, kok bisa juga kalau bahasa orang kampung ya. Sejak saya suka menolong orang, kok tiba-tiba saya kok beli nomor kok kenal ya? Gitu. Betul kan? Selama ini beli nomor tidak berkenal. Tiba-tiba sejak rajin berdana menolong orang yang susah, kok tiba-tiba kok saya kenal nomor. Jadi yang dana selama ini tutup loh, masih ada lebih. Kadang-kadang ada juga dihitung-hitungan bahwa itu mungkin karena baik berbuat. Ya boleh hitung secara keduniawian. Tetapi yang utamakan itu bahagia di batin itu sudah untung. Sangat untung. Nanti maunya kita batinnya sehat dulu, batin bahagia dulu, batin ada rezeki dulu, batin panjang umur dulu, boleh nggak? Nanti dia akan tidak pelit kok. Kalau badan bahagia dulu, badan sehat dulu, badan banyak rezeki dulu, badan panjang umur dulu, batin tidak dapat apa-apa. Itu yang ambil risiko terlalu besar.
Badan kan tidak tahu apa-apa. Kenapa tidak bahagia batin? Batin yang tahu apa-apa. Nanti dia juga lihat badan saya, kasihan badanku ini kaki belum punya sandal. Nanti batin yang dibagikan, belilah sandal di toko buat sandal. Tiba-tiba kakinya jadi punya sandal. Bukan badan minta kebatinan, batin yang kaya, batin yang bagikan, yang miskin itu kaki yang belum punya sandal. Siapa duluan yang mampu sebanyak? Kalau mendidikan batin, betul tidak? Kenyataannya, tidak ada orang kaya badan lalu bantu batin. Rata-rata mendidikan batin dulu. Kalau batin punya duit, nah batin itu akan membagikan anak 5-10 anak pun juga sekolah semua. Betul kan? Anak nggak punya apa-apa juga jadi punya apa-apa karena batin kaya. Jadi tahu berdana. Oh ini anak pertama saya udah disiapkan jauh-jauh hari dari masa kecil dia sudah disiapkan pakaian dia. Siapa yang siapkan? Bukan badan. Batin yang punya rezeki. Batin yang sedang bahagia. Betul kan? Nah, itulah pentingnya siapa datang duluan. Bapak tanya. Datang duluan itu batin. Badan itu jangan takut badan. Kenapa? Badan itu gampang dilawan. Kasih dia 5 sendok juga hidup. Betul tidak? Kalau batin kasih 1 kontainer juga nggak kenyang kalau serakah. Lapar dan lapar. Kalau orang serakah itu lapar semua hidup. Badan dan batin. Tidak tahu cukup itu miskin. Kalau tahu cukup itu kaya. Gimana? Jadi pakai coba. Pakai nggak pernah mau ganti. Maksudnya pakai cuci juga rasanya teman banget. Maksudnya latihan sederhana juga oke lah. Lalu tidak terlalu banget sih badan ini. Yang penting tanah, air, api, angin. Cukup buat badan. Tanah itu apa? Makan secukup. Itu kan tanah. Nasi dari tanah, buah-buahan dari tanah. Betul kan? Nah, itu tambah sedikit dia minta banyak. Kemudian Bante ke rumah sakit, Bante balusan tahu Bante itu tidak cocok sama nasi. Saya pikir itu mau makan apa ya? Dokter bilang, Bante nggak boleh makan nasi. Loh, kan manusia dari awal diajarkan makan nasi. Bante nggak boleh nasi maksudnya nasi ketan. Waduh, gimana saya berbakti kepada leluhur saya? Kalau di Thailand saya lahir tanam semua sawah di kampung Bante tidak ada padi yang bukan ketan semuanya. Tetapi kemarin dokter bilang saya nggak cocok sama ketan. Kayak saya nggak bisa pulang ke Thailand ya. Musuh sama ketan. Saya musuh sama leluhur saya banget. Karena satu kampung Bante tidak ada satu orang pun tidak tanam ketan. Dan pada makan dari uwe sampai sekarang ketan. Baru tahu dokter bilang nggak boleh makan ketan. Saya pikir lain ketan makan apa hidup ini? Pate makan ketan itu barusan besar. Itulah kadang-kadang kita nggak mungkin bisa makan, tetapi mungkin disesuaikan. Mungkin makan segini, mungkin secumpur dikali. Nah, maka kita kalau ada tanah di badan kita pasti sejuk damai. Kenapa? Tanah itu makanan maksudnya. Nah, bukan suruh makan tanah langsung masuk. Tanah itu kan hasil dari mungkin bawang juga dari tanah, kan? Bawang putih, bawang merah, cabai, sayur semua kan itu namanya tanah, dan namanya sayur. Tetapi yang bentuk adalah tanah. Tanam di tanah. Tanah itu berubah menjadi nasi, tanah itu berubah jadi sayur, tanah berubah jadi cabai, tanah semua jadi berubah jadi sayur, jadi jahe, mungkin bawang, mungkin apa yang kita makan, nah hasil tanah itu murni. Intinya murni. Badan kita pasti sesuai dengan tanahnya. Tanah itu umur panjang. Kalau dia ada vitamin, dia bisa bikin hutan. Rezeki dia itu irit dan hemat. Betul kan? Nah, air gimana? Air juga sama. Nah, kalau kita minum air murni, nah kan, murni asli, air itu kan dari alami. Mungkin dari dulu kan kita kalau di kampung suka itu ambil dari atap sama ambil dari sumur. Di kampung makan segitu.
Tidak ada warna-warni. Warna cuma satu begini. Ke sekolah juga minumnya di sekolah juga dari atap sekolah tabung menjadi tolang. Pulang ke rumah juga kita ambil dari sumur. Ada dua macam, di langit sama di tanah. Tidak di antara ada Pepsi, Coca-Cola. Nah, ada warna-warninya. Ada warna satu ini warna. Lah saya sih tahu ketika tahu. Kalau olahraga sepak bola atau pulang dari sekolah jalan kaki setengah kilo, paling enak, manis, rasa semua sempurna. Air putih. Jangan pilih ya, masuk capek banget itu. Ini enak banget. Pernah nggak sih lapar banget itu nasi putih itu manis loh. Betul kan? Beda sama kalau orang cinta kan beda. Kalau orang cinta apa tuh nggak? Kalau jatuh cinta sepai-pai juga bilang manis. Kalau sudah musuh manis-manis itu bilang pai-pai gitu. Itu bohong, jangan. Nah, ini aslinya maksud saya. Dia ada waktu paling enak di dunia adalah capek sedikit, haus banget itu. Belum ada waktu mau ini mau itu murni. Perhatian nggak sih? Betul kan? Seperti kita susah nafas, pilak itu sembuh, lalu nafas dua hidung itu rasanya bahagia tidak? Bahagia sekali. Boleh nggak kita jangan lupa kata begitu? Badan jasmani kita jadi umur panjang dan irit hemat, tidak usah tambah apa-apa lagi. Betul kan? Jangan asin asam manis berat, nggak apa-apa. Air begini dari mungkin jutaan tahun, dia tidak pernah jahat sama badan manusia. Betul kan? Nah, coba latihan dari sekarang. Duduk di sini, seminggu ini air putih, saya jangan minum air yang lain. Oh, ekonomi naik. Uangnya tambah-tambah terus, walaupun kuping tutup kalau orang menghina kita. Pelit. Saya tahu kok dia punya duit, minumnya aqua doang. Biarin aja pulang-pulang nggak dengar. Seminggu aja, bener nggak? Uang beli air yang lebih mahal dari 5.000, betul nggak? 5.000 itu bisa setengah kali loh. Setengah botol, bangun jam 8 sampai jam 9 setengah botol. Dari jam 9 sampai jam 12 setengah lagi. Jadi setengah kali itu satu botol. Setengah kali satu botol lagi. Untuk minum mungkin antaranya 10.000 udah cukup. Dengan Tante kasih makanan tukang di kampung, Tante suruh mereka pekerjaan. Ibu-ibu masak, mereka teng jualan di kampung-kampung, tuh nggak? Ada tempenya, lalu ada tahunya, ayam juga cak kakinya namanya. Saya bilang, mohon deh mau beli kaki ayam, dia bilang cekek. Saya nggak tahu bahasa dia. Cekek ayam atau itu. Sampai itu mau beli kaki ayam dan mereka nggak bilang kaki loh. Dapat lihat kaki benaran. Dan bilang cekek ayam. Cekek apa? Saya belum tahu itu. Yang kakinya. Jangan. 2 kaki ayam. Itu 3.000 rupiah. 3.000. Saya tanya orang kampung yang kerja sama Bante itu. Pak, ayo pilih makanan ini ada 10 macam. Semua datang ambil cakek ayam itu sama apa tahu sama itu. Senang sekali makan. Bayangkan kan. Betul. Satu hari pulang lebih 10 orang tuh. Mereka suka begitu. Aduh, setelah mereka pilih cakek ayam jadi senang. Yang paling senang ketika saya. Kenapa? Kenapa Pak senang sekali? Kenapa? Karena makan siang satu tukang itu senilai 3.000 rupiah. Senang sekali Pak saya. Gilitnya, padahal Pak suruh mereka angkat batu, bikin jalan dengan harganya cekek ayam itu. Oh, boleh juga pikir-pikir. Yang penting hati mereka bergembira. Mereka bilang, oh di saya suka makan cekek ayam itu kan dua kaki ayam tuh nggak? Saya suruh bikin jalan mau loh, angkat batu, angkat apa kuat loh dengan tenaga kaki ayamnya. Nah, kuat loh. Jadi satu tukang
kampung, tahu nggak? Makan siang satu orang berapa duit? Bukan anak kecil loh, papa-papa loh, sudah ibu-ibu rumah tangga. Jadi senilai satu orang nanti banyak makan siang 3.000 rupiah. Hidup nggak kenapa-kenapa. Saya bilang, ada lagi kemudian orang saya bilang, nanti boleh nggak saya masak ayah buat papa? Boleh aja nggak papa, dengan kemudian masak lagi, masak sendiri pakai cabai, pakai asinan sedikit sama tempe itu masak, dengan sampai 10 orang juga lapalan. Nanti maaf ya, saya pakai dana dulu ya, saya masak buat tukang aja. Iya, 10 orang. Hari ini saya kasih uang. Oh jangan, masih ada uangnya. Yang kemudian 10 tukang habis berapa? Habis 30.000. 10 orang habis 30.000. Saya belum bayangan. Mungkin masaknya, tahu nggak? Ikan trisakti. Tahu nggak ikan trisakti? Tidak tahu ikan trisakti? Tahu ikan nggak? Tahu ikan teri nggak? Tahu sakti nggak? Kenapa sakti? Ikannya cuma ada kepala doang, nggak ada badannya. Maka tante bilang masak ikan trisakti. Kenapa? Biasakan ikan teri kan utuh. Ini tante lihat ada kepala doang. Ekornya nggak ada badan kan? Oh ini makan ikan trisakti hari ini. Dengan karena mereka itu sisa bumbu. Satu kantong begini 1.000 rupiah. Dalam hati, kenapa nggak beli yang ikan benar-benar? Kenapa pakai beli ikan trisakti? Gimana nggak sakti kepalanya doang? Ikan nggak punya badan, ikan sakti namanya. Hati panggil ikan trisakti. Ikan trisaktinya nggak punya badan. Satu orang tahu, makannya 1.000 rupiah. Kalau campur ini, campur itu jadi 3.000 rupiah. Bukan sepelit. Tetapi mereka hidup sederhana, katanya. Oh boleh juga. Kadang-kadang kita ini kelebihan, keinginan buat badan. Badan belum tentu minta sebanyak macam-macam. Air putih ini minta nggak minta, coba latihan minum. Setelah pantai minum, pagi-pagi pantai minum 2. 1 air jeruk nipis 1. Pas lebih gede pada ini. Kalau pikiran, aduh kalau kenyang dulu sama makan lagi, sedikit terbalik. Semakin minum semakin banyak, makan semakin nafsu loh. Kenapa? Karena apa? Karena ini kan detoknya. Ada sampai sekarang pada jadi ikut ilit-ilit secara pandangan benar. Pandangan benar apa? Pantai dari pagi, pantai minum air putih hangat 1 sama air jeruk nipis 1. Setelah bangun setiap pagi. Kenapa? Karena pantai detok itu penting. Ada benar. Jadi pantai ke toko kemana pantai banyak juga. Kalau capek banget, saya bayangan cuma ini. Karena di latihan pikiran yang benar. Coba kalau ini terakhir pikiran pantai yang mahal duluan. Dia bukan nilai uang, manfaat. Pantai mau detok, pantai hafal. Dan setiap kali haus, nggak bayangan yang ini kecuali air putih. Dia bukan itu puji uang dan bukan irit uang, tetapi irit usia kita supaya umur panjang. Kalau salah satu air, betul tidak? Kalau air bagus, wajah kita juga tidak kemalau, betul nggak? Apa bahasa Indonesia? Tidak. Ya, kering itu nggak? Kalau bahasa pantai, bahasa kemalau. Itu muka kemalau, beda sama muka musim hujan, beda. Maka jadi boleh nggak kalau tahu dhamma begitu hidupnya, sangat gampang, irit, hemat, betul kan? Tidur juga nggak usah bayar, tidur 1 roti kan tutup mata juga udah selesai. Setelah bangun, nah kan? Kenapa kita harus kemudian sedih nggak? Yang maaf ada bunuh diri juga kan, betul kan? Karena tidak ada uang katanya. Aduh, kenapa nggak jadi biku? Telat saya. Ada nggak sih yang nggak punya uang di sini? Ayo jadi biku yuk. Benar, di mahala banyak
benar ada lebih-lebihan. Makanan, obat juga banyak. Jangan takut sakit, belum sakit, obat satu ember di sampingnya. Sakit aja lah, sakit apa yang ada obatnya. Jangan minta obat sudah mau masuk ke tubuh dekat, nggak sampai 1 meter, nah kan? Jangan takut. Kalau saya nggak jadi duit, kalau saya sakit, obatnya di mana? Ada jawaban. Makanan, obatan, pengobatan, semua ada dicoba. Ada dicoba. Jadi pikuk langsung ada jawaban. Apa itu? Jadi pikuk pertama bina patah dapat makanan. Jangan bawa uang. Kenapa? Bina patah itu asli dapat makanan yang udah matang-matang. Pegang uang dapat makanan mentah-mentah. Lebih matangnya bol itu bon sakti. Betul nggak? Acak begini pun juga golongan yang lembut. Memang kita ini orang susah, maunya susah semua hidup, ya terserah. Memang nggak mau coba, seperti Pante. Betul kan? Ilit pertama, sansil sama sisir, aman. Ilit pertama, sampo aman. Tante pernah mau pakai sampo percuma, nggak ada lampu sama main, bingung. Ilit hemat. Umat karena sansil juga bingung, buat apa juga. Tumbuh sedikit, wah, udah campur tak lagi. Udah tumbuh sedikit, wah, sampo buat rambut nggak ada rambut. Betul, ilit-ilit hemat semuanya. Dhamma semua itu sesuai dengan alam. Hidup jadi sederhana otomatis. Pakaian juga sederhana banget. Semua saya mau pikirin apa? Pikir cuma kalau saya ada lebih, saya pasti dibagi. Pasti ada makanan lebih, bakso. Ada obatan lebih, bagi. Ada apa lebih, bagi-bagiannya berdana saya. Ya akhirnya tidak ada rasa miskin, tidak ada mulut miskin, tidak ada badan miskin, hati juga tidak miskin. Tidak ada miskin, miskin itu tidak mau ketemu Bante. Kenapa? Sampai malas tau nggak? Aduh, makan lagi. Kalau umat tuh, aduh makan apa lagi? Mau makan apa? Mau makan kan beda bahasanya. Kalau Bante terbalik ya, aduh kok jam 7 makan, jam 11 makan. Aduh kok masih kenyang banget. Buktinya badannya naik terus. Umat makan 3 kali, kurus. Saya juga pertanyaan, itu makan apa sih? Makan hati atau makan makanan? Makan 3 kali kok jadi kurus? Saya makan karena 1 kali tambah naik. Makanan yang sama. Hati itu di tengah-tengah, nanti dia timbangnya sesuai, tidak naik tidak turun. Yang penting jangan makan lebih. Keinginan batin kita itu sangat penting. Penting sekali. Kalau kita latihan benar-benaran, setiap hari latihan itu badan kita ini surga sebelum ke surga kebenaran. Badan surga itu sudah ada. Apa itu? Sehat. Sehat itu benar. Daripada kita cari uang capek-capek, masuk ke rumah sakit, tahu nggak? Pulang lagi 10 bulan gaji 1 kali masuk rumah sakit, 24 jam udah habis itu mah. Betul nggak? Gaji sampai berbulu-bulu. Bangun jam 4, masak jam 5, masuk ke kantor jam 6, bulu sampai lari, tempen jumpo. Betul, supaya tidak dipotong potong jam talatnya. Aduh, ilit banget bulu-bulu. 1 kali sakit, tahu nggak? Menghapuskan bulanan itu bisa 2-3 bulan gaji kita. Lenyap. Minta kembali nggak kasih. Badan kita ini banyak yang bau-bau obatnya doang, bau kurang. Betul kan? Lebih baik ajaran Sang Buddha, betul nggak? Dekat sama alam. Seperti Cakasila. Bagus tidak Cakasila? Bagus. Jadi badan kita tidak buang waktu untuk pikiran mau bunuh-bunuh. Jadi batin kita juga jadi damai, sejuk, sejahtera. Kalau pikiran kita tidak pikiran mau mencuri, mau maling, mau apa lebih banyak lagi, batin kita juga tidak buang waktu untuk kejahatan yang kedua. Maka sila semakin bagus-bagus, hidup lebih tenang-tenang. Hidup kan maunya tenang. Betul kan? Hidupnya mau jadi orang bijak. Maka Bante juga pikir, lihat orang miskin, saya juga pikir mau bantu.
mau ajak mereka makan, mau kasih makanan. Rasa cita-cita begitu kan bagus banget, betul nggak? Daripada besok makan apa gitu, tidur di mana gitu. Sebenarnya itu ada sebab akibat. Jalan keluarnya gampang kok. Salah satu mendidikkan batin. Kan ada batin lain duluan badan. Maka kalau batin itu ada sila. Banyak kok orang kaya-kaya jadi biku. Sederhana langsung. Karena ikut ajaran Sang Buddha. Betul nggak? Sang Buddha fokus ke kerja kebatinan. Tidak ke fisik. Jadi berubah total jadi. Berubah total. Betul kan? Maka akan berpikir, coba kalau umat Buddha saat ini batin bagus-bagus begini, saya yakin cakap dengan baik batin suasana begini ya. Nanti cita-cita apapun dari badan ucapan cakap ingat. Cakap jangan ke loba dosa moha lagi. Coba sampai siang. Batin kita masih segar dhamma. Masih segar dengan dhamma. Yang penting sampaikan begini, karena pantai juga teman beraja, teman berdogma juga. Betul kan? Maka pantai mau bikin rumah sakit sekarang juga sama pikir, bukan pantai sakit pantai juga pengen orang lain mau dimanfaatkan dari pantai itu, pantai mau danakan rumah sakit. Ya udah, bukan pikiran hari Senin Selasa sudah mulai jadi dana, Rabu udah beli tanah. Betul kan? Selesai kok. Pikiran tidak ada jadi ada. Kalau yang positif, yang negatif ada jadi nggak ada. Jadi mau bagaimana? Betul kan? Ya, Tante sudah bilang karma baik itu ada rasanya. Tante berapa kali-kali yang Tante bilang buah-buahan di kebun Tante itu tidak pernah habis musim. Karena Tante berniat, Tante pekang pohon, saya bilang kamu baik-baik ya, kamu ikut dana. Tante ini mendidikkan sampai ke pohon. Bukan umat doang yang dapatnya. Dan saya mau ajak dia bersih, dia belum terlalu pintar. Nah kan? Kalau tentang berdana, saya sudah ngomong sama semua pohon yang saya tanam. Sejak tanam saya berniat, Mangis, kamu baik-baik ya. Nah kan? Tante akan lawat kamu. Kamu mau makan tai kambing saya kasih. Kalau kamu suka tai ayam, ayolah. Nggak apa-apa, saya ngepelit kok. Tai sapi saya juga mau, susah payah, nggak apa-apa lah. Nah kan, mau nggak aku juga mau, nggak apa-apa. Pedimahan jasa, kadang-kadang saya juga kasih yang bersih banget. Betul kan? Air sumur pun saya kasih. Air hujan pun saya kasih semua. Kakak bilang, kamu sabar ya. Kalau kamu beranak, kamu mendidikkan anak sebanyak-banyak. Nanti pasti ada anak kamu bagi-bagi, betul kan? Main-main ke rumah-rumah umat, oleh-oleh. Ada takut ke mungkin masuk wilayah sini juga loh. Kadang-kadang durian, kadang mangis, kadang pete, kadang-kadang pisang, kadang-kadang banyak segala. Saya mendidikkan pohon, salah nggak? Hati bahagia kok. Tante nggak punya uang, tante punya mangis, apa bedanya? Tante nggak punya uang, tante punya pohon durian. Tante nggak punya uang, tante punya pohon pete. Nah, tante suka berdana secara alami. Nah, tante nggak banyak uang seperti kita. Dan jangan lupa, uang bisa habis, tante saya nggak habis-habisnya. Beda, semua hidup. Selama ada hidup pohon itu ada, tante ada bunga lagi, ada buah lagi. Saya berdana. Sampai sekarang tidak pernah putus hubungan antara sifat berdana. Sampai sekarang. Memang pantai maafnya mungkin lebih muda habis nggak apa-apa, kan? Tetapi ada saudara yang lain yang bisa dana enggak. Nanti ada juga laporan, lewat sedikit, pisang udah matang, nah kan? Pisang laporan, nanti saya udah matang, nah kan? Saya juga mau jalan-jalan ke Jakarta, ada oleh-oleh lah, potong 1 sisi 2 sisi, titip di mobil kalau plus B. Oh kamu ke Jakarta ya, baik-baik di situ ya anak ya, gitu kan. Tolong dijaga umur orang Jakarta supaya dia makan pisang panjang umur setengah hari lumayan, betul kan? Kalau makan 2 kali berarti 1 hari, betul kan? Dia bisa umur panjang. Itu juga bahagia tidak hidup kita. Dekat alami itu tenang kok. Dengan pantai punya mata air.
Pantai isi ke tolan, pantai isi ke elon, pantai bagi-bagi orang. Aduh bahagia sekali. Saya nggak tahu kok hidupnya enak banget sih. Sesedih kok pantai Belung yang bunuh diri nggak punya uang. Aduh kenapa nggak jadi biku? Hutan masih banyak, masuk ke hutan alami. Betul kan? Kemudian pantai lain ayam beranak masa 16 anak satu ibu. Saya pikir ada besok tidak mau bunuh diri itu. Anak sebanyak begitu. Nggak loh, bye-bye saja. Kok orang anak 2 ayah sudah mau ke sifat 1? Jangan terlalu deh. Malu ayam kadang-kadang. Sudah tahu dhamma, bijaksana kita bisa. Kalau Pate mampu duduk di sini, Pate mampu kok kasih makanan. Hatinya mampu dulu. Jangan hitung uang dulu, niat dulu. Kalau niat ada, biasa cukup udah kasih makanan orang seluang begini. Nanti orang tahun Pate juga bagi 3.000 orang. Ini sampai berapa? 3.000 nggak? Tidak kan? Maka Pantai juga niat. Dulu Pantai juga orang nggak penuh rezeki lah. Pantai tahu susah. Tahu nggak? Pantai pakai uang koin dari mana? Dari mulut mayat loh. Sampai nggak sekolah kalau ada demikian. Apa itu? Sudah dikira orang kampung kalau setelah meninggal dunia itu uang koin itu masuk ke mulut kasih rezeki karena ternyata kena tipu juga. Kenapa? Setelah dikremasi, ya daripada Pate ke sekolah nggak dapat apa-apa juga. Ya udahlah, Pate ikutlah ambil abu ya. Pate nggak mungkin ambil bagian kakinya. Pate dodok kali-kali sebagian kepalanya. Ada sesuatu yang dicari. Kalau tulang kamu, kok ada uangnya. Itu saya bawa pulang. Buat apa? Balik-balik ke warung. Dengan itu Pate dapat rezeki dari susah payah. Maka Pate tahu saat-saat susah. Sekarang Pate ada uang sedikit, Pate mau kasih orang mana tahu seperti saat itu saya butuh uang, saya nggak punya. Sekarang Pate ada uang, Pate bagi-bagi, tapi bukan butuh uang. Bentuk bakso atau bentuk kue, roti, beras, minyak, mie, semua Pate happy. Sekarang Pate punya kebun, Pate bagi-bagikan hasilnya tanam-tanaman. Kalau ada kesehatan, Pate juga kasih. Ilmu apa yang tentang manusia saya kasih. Karena Pate ingat Sang Buddha itu sudah sempurna istana, ternyata masih kurang banyak istana. Yang sempurna malah di bawah pohon bodhi. Paham gak sih? Hidup yang paling sempurna di mana? Di bawah pohon bodhi, betul nggak? Antara 4 tempat. 1 tempat lahir di Lumpini. Yang kedua tercapai dari Purkaya. Ketiga tempat Dhammadesana. Keempat tempat Panindibana. Betul nggak? Yang paling sempurna tempat duduk di bawah pohon. Mau sempurna nggak? Pulang ke sini cari pohon duduk di situ. Tidak bikin apa-apa juga sempurna di situ. Ikut Sang Buddha sampai duduk di warung, jangan duduk di kafe, jangan duduk di toko. Memang itu tambah miskin. Betul kan? Berapa kali Pate juga diundang blessing mall. Karena mall. Dengan blessing supaya maju, supaya rame. Pate mau blessing pohon supaya umat suka juga nanti. Makanya deh mudah-mudahan kita sebagai manusia tolong banget itu dhamma tolong dibawa masuk ke tengah-tengah hati kita. Dana ada di hati, berniat mau menolong orang setiap hari, kapan bolehlah. Tidak hari ini nggak apa-apa, yang penting cita-cita, yang penting niatnya baik. Ada nggak? Jujur hari ini ada nggak pengen mau menolong orang? Ada nggak hati yang berdana hari ini? Dan bukan makanan nasi saja, niat mau menolong orang. Ada nggak dari pagi sampai siang? Ada nggak cita-cita satu macam yang duduk di sini? Ada nggak? Ada laksanakan 5 tahun lagi ya. Kita nih omongnya cepat, laksanakan terlambat. Padahal karma baik selalu ada. Pantai ini kalau ada maunya spontan, lebih murni. Coba kalau kita kasih makanan orang yang tidak minta, sama minta dong balusan kasih, lebih berbuah. Orang itu jangan minta, kasih.
Ini murni tidak murni, beda. Seperti kita makan petik langsung masuk ke mulut, jangan jatuh ke bumi, sama ke pasar dulu, ke mana-mana dulu, itu rasanya udah beda loh. Ada bedanya. Tolong ya ibu bapak atau kakak adik yang ada di sini, kalau mau praktekkan dana yang supaya karma bisa berbuah lebih cepat, murni. Dari mana? Saya berdana kan ada, dia suka minta bantuan, itu 50-50, agak sabar, agak taat berbuat. Kalau niat sendiri, lihat dia, mungkin dia butuh makanan, langsung kasih. Secepatnya, jangan dia minta duluan, kasih duluan. Itulah bibit murni yang akan jadi 100%. Kalau pinter berdana, itu cara sang Buddha. Bukan tolong barusan jadi duit, telat. Tolong sama makan barusan tanam padi, telat. Betul kan? Mulai sekarang tiru saya cetak di buku, cetak di niat. Mais, saya pengen membuktikan berdana aja dulu. Kan kita kan selalu bahas sama Bante itu, Bante saya nggak mampu, Bante saya kapan ada rezekinya, boleh nggak tanam rezeki yuk sekarang. Secara mana? Niat mau nolong orang yang tidak mampu dan suka berbagi. Jangan mau apa-apa, tetapi dana spontan dari diri sendiri. Jangan bilang makasih ya temannya, ajak saya gabung berdana. Itu 50%. Bukan dari niat kita, dari dia yang niat kita cuma ekornya, nanti jadi ikan trisakti. Ikan utuhnya nggak dapat kepalanya doang nantinya. Maka kalau kita sering bantu begini, tahu nggak? Bante benar-benar paham secara alami, bukan paham karena Bante jadi Bante loh Dhamma. Bukan sebagai pakaian coba langsung jadi Bante. Tidak, alami yang kasih tahu Bante. Bante praktek secara alami. Maka Bante suka spontan. Kenapa Bante tahu spontan itu banyak orang tidak tahu. Nanti dia pun, baik banget orang. Orang itu rata-rata Bante. Kalau orang itu ajak saya, Bante bantu itu karena kita suka, karena nggak suka kiresa duluan, itu dana jadi nggak murni. Coba kalau tiba-tiba, kayak dia belum makan kali ya, langsung kasih, datang kepikiran lupa atau semua lagi di dalam hati kita. Besok itu lagi besok. Itulah bibit tunas yang paling cepat. Nggak lama, tidak lama, percaya tidak akan lama tumbuh tunas kekayaan kita itu. Tapi adalah belum tentu butuh uang, mana tahu tiba-tiba dapat warisan, dapat ahli waris, dapat apalah yang rasa karma yang berbuah. Kok jangan pikir karma yang berbuah, saya kasih uang bentuknya uang, belum tentu. Kan kadang-kadang mata dapat duluan telinga, kadang telinga duluan hidung, kadang hidung duluan mulut, kadang mulut duluan badan, kadang batin duluan badan, kadang badan duluan batin. Anggap ayat itu jadi satu set, betul nggak? Satu set. Nah, kalau mau seperti itu, pasti kita ini berubah nasib. Ini cara berubah nasib dari suka berdana, saling berbagi, saling dapat kekayaannya, saling dapat. Benar. Maka Bante pikir, berapa kali itu yang Bante terima dana dari umat? Bante juga bertanya ke dalam hati Bante. Bante suka mendidikkan Bante juga sih. Bante bilang, maksud saya omong sama saya, tolong ya, cari buktikan dari Dhamma. Kalau ada bukti, balusan calama, balusan kasih tahu umat. Kalau belum ada bukti, dirahasiakan, dikuburkan dulu. Mana tahu itu belum ada hasilnya. Yang mana saya sudah berhasil, saya suka calama. Kenapa? Saya suka dan saya buktikan. Seperti angpau. Umat dana angpau. Ya, umum lah kan. Angpau itu isi apa? Isi apa? Iya betul, isi uang. Dan tapi tahu nggak? Angpau yang Bante dapatin isinya emas. Itu Bante sampai kaget. Kenapa angpau kok ini buat Bante? Kenapa isinya emas ya? Kok yang lain? Kok uang? Kok punya Bante kenapa jadi emas? Saya sampai yakin. Kan sudah tahu saya kan nggak mungkin pakai emas, karung apa. Kalau Bante pakai buat calama, mungkin heboh kan ya.
KTP tidak boleh foto aja, diam-diam gitu. Nanti ada catatan kok, Tante dapat dari mana? Tante nggak berani. Maksud saya, kenapa Tante suka terjadi begitu? Suka terjadi begitu. Apa itu? Tiba-tiba buat Tante Kamsai setelah buka beda. Beda sama teman-teman. Teman-teman uang-uang kadang-kadang punya pati emas. Ada yang batang, ada yang karung. Saya nggak minta, saya nggak ada niat. Kenapa saya dapat berapa kali pas itu? Saya jadi ingat. Sampai saya suka tanam pohon, omong sama manggis, omong sama pete. Kamu ya ikut Tante ya, kamu banyak rezeki ya. Nanti ayo ikut Tante, nanti Tante bagi-bagikan orang lain. Lalu benar, Tante suka beli tanah. Tanah itu banyak yang tanah jelek. Dan sejak pindah ke tangan kita, tanah itu akan sehat, tanah itu akan seger, tanah itu akan mahal. Itu loh rezekinya. Bukan ambil uang di bank lalu itu matelar. Kita menikmati, Tante suka. Tiba-tiba beli tanah yang murah, ternyata ada aja bikin tanah itu jadi mahal. Betul nggak? Cara gimana? Suka berdana murni. Tante suka menolong manusia yang tanpa minta tolong. Tante langsung. Betul kan? Tante pernah kan Tante di airport itu. Setelah saya Tante masuk ke kota, Tante lihat orang duduk seperti mau asa putus, tahu nggak? Bukan asa putus asa. Ya kan? Duduk di tangga kayak orang matanya kayak 5 watt doang kan, kesian. Mungkin ngantuk juga ngantuk, ya kan? Mungkin ada utang belum bayar. Saya mau lewat, saya nggak bisa lewat, kaki saya berat banget. Lihat orang isu apa bukan? Mukanya tidak bahagia namanya. Hah? Lesu, bukan musuh, lesu. Langsung masuk ke hati Tante loh. Langsung ke hati Tante. Seperti ada orang tekan di dalam dadanya. Langsung kaki saya nggak bisa lewat lagi, lihat itu. Lemas. Mata dia sisa 5 watt. Betul nggak? Aduh kasihan. Langsung dia nggak nengok Tante ngok dia. Langsung mungkin sifat berdana juga. Langsung keluar dengan sekesi dia. Spontan sekesi dia. Lihat Tante. Lihat uang. Langsung letak melek langsung. 100.000. Nah, yang orang yang bersihan ke toilet. Saya tidak nilai 100.000. Saya mau lihat dia bahagia 100.000-nya. Dan kalau saya kasih 10.000 bahagia cuma 10.000. Kalau saya kasih 100.000 saya yakin matanya 7 watt. Nah, benar. Langsung terima kasih ya Pak ya, itu yang salah. Kalau terima kasih Tante saya kasih lagi 100.000. Kalau dia salah kuna, dia panggil saya Papa, harga diri saya turun. Ya saya kasih 100. Coba kalau makasih ya Tante saya tambah lagi. Makasih yang mulia tambah lagi. Ini dia salah kuna ucapan. Karena ucapan dia agak belum pas sama saya. Kalau dipanggil saya Papa agak turun sedikit. Nah coba kalau makasih ya Tante, aduh nggak habis-habis uang saya. Dia mungkin dapat lebih banyak. Saya suka begitu. Hati saya nggak terteka. Saya lihat itu dia juga manusia yang kebersihan saya juga. Terima kasih kita bisa pakai toilet yang bersih, yang wangi-wangi, karena pakai satu kali itu 500 orang ribuan, kok dia bisa jaga kebersihan ya. Kalau toilet kita pakai 2-3 orang air kotor minta ampun. Betul nggak? Itu Tante rasa terima kasih, bukan sok tanya. Tante berani kasih dia 100.000, bukan nilai uangnya. Manusia sama manusianya. Tante maunya yang terbaik buat dia, bukan terbaik buat Tante. Saya yakin itu juga. Benar juga. Di belakang uang suka dana ke toilet ke saya, dia bingung. Suka dana ke toilet. Karena Tante suka begitu. Suka dana apa? Orang jaga ke toilet. Jadi mungkin karena baik saya juga. Kalau Tante bangun apa, Tante butuh ke toilet. Niatnya beli, salah nggak ini berdana. Tante, kalau ada 100.000 dia dana, aku dapat ke toilet banyak, lumayan. Kalau pikiran duniawi, tetapi selalu terjadi putaran kehidupan. Betul nggak? Putaran kehidupannya. Maka
menghalangi kita, kan dia mau ajak kita, tolong pasiko jangan ngomong doang, dibuktikan. Dikit-dikit nggak apa-apa, jangan sampai yang menjadi 10 sila dalam bahasa sila badan. Satu pun juga nggak apa-apa, dua juga nggak apa-apa, yang penting jangan badannya kosong. Pikiran juga ada kesadaran, ada sati, jangan kosong. Supaya hidup kita ini manusia, setiap Senin sampai hari Minggu, manusia semua. Betul kan? Jangan hari Senin jatuh ke neraka, selesai itu jadi hewan, labu menjadi peta, asulat, binatang. Jangan lupa dosa moha di tangan. Paling puncak karena berbuat di hati, bukan di badan. Badan itu cabangnya. Betul kan? Cabang itu badan kita. Dia mau berbuat di mana? Terserah. Banyak orang terkenal itu satu sisi aja di badan kita, coba bang. Seperti orang lihat, waduh, saya mau nikah sama dia. Kenapa? Coba kamu lihat hidungnya gede, rezekinya besar. Hah? Kok suka hidung doang sampai mau nikah ya? Betul nggak? Tergantung sisi rezeki kita ada aja lah. Betul nggak? Kan juga saya mau sama dia. Kenapa? Sama panjang umur seperti dia. Kenapa? Tuh lihatnya, kupingnya panjang. Nah, tergantung mau posisi mana karma baik kita. Semua ada cimat kok dalam badan batin. Coba dipositifkan. Kalau ikut ajaran Buddha yang sungguh-sungguh, nanti akan melongkit semua makhluk akan mencintai kita. Bukan jodoh satu doang, itu bukan jodoh. Betul kan? Oh saya sama dia, aduh semua sama-sama. Saya tanya, sama dari mana? Itu kan istri saya. Sama nggak? Jodoh nggak? Tidak jodoh. Kok tante bilang gitu? Itu kan jodoh saya sudah punya anak sama dia. Aduh semua keluar saya di jodoh. Nggak yang sama. Apa yang Bante bilang nggak sama? Saya tanya, kamu tidur barengan itu selama sampai anak cucu pernah mimpi sama nggak sih? Pernah nggak tidur sama-sama dan mimpi sama-sama? Nah itu nama beda. Tidur satu lantai dan mimpinya masing-masing, betul nggak? Nah itulah ada yang beda, ada yang sama. Alami. Maka mohon kita dibangkitkan. Indonesia kita butuh rezeki. Maka hari ini Bante sampaikan cari rezeki secara Buddhis seperti ini. Setuju tidak? Ya, mau tanam pohon juga. Akar pohon itu berbuah banyak-banyak kita berdana. Mulai sejak tanam, bukan Pak Amin lalu berdana. Itu akibat sebab dari kita. Kita pegang akarnya. Kalau akarnya sehat, batangnya sehat, buah juga tambah banyak. Dia nggak takut nubuh. Betul kan? Sayang kita ini. Takutnya banyak yang berbuah saat badan kita nubuh. Sudah tua banget, sakit-sakitan. Karma baik berbuah sakit itu tidak banyak dipegang. Sayang tidak. Lebih baik berbuah saat kita masih segar, sehat, dengan hati kita tolong baik-baik. Orang baik hati itu orang sudah siap terima rezeki yang besar. Kalau orang tidak baik hati, orang miskin dari hati. Kalau hati udah miskin, mulut juga miskin, badan kepala miskin. Kalau mau kaya dari mana dulu? Ya, batin duluan. Kalau mau sehat, yang mana dulu? Batin duluan. Kalau mau kaya, yang mana duluan? Hati duluan. Kalau umur panjang, umur apa dulu? Umur batin duluan. Ya, badan ikut-ikutin juga dia seperti anak kecil lah badannya. Dia nggak minta apa-apa. Batin pintar, badan pasti pintar. Nah, kalau batin ada rezeki, badan juga seperti ada rezekinya. Melihat di batin, lihat orang. Betul nggak? Seperti dirasakan. Kamu dirasakan. Kalau buah yang mahal juga memang ada ciri-ciri mahalnya. Buah yang murah juga memang ada ciri-ciri yang murahnya. Orang juga demikian. Orang baik hati juga ada ciri-ciri beda-beda. Dekat sama ini sama lah, enak banget dekat sama ini. Kenapa? Mungkin dia sabar, bisa juga dia ada jok. Tahu nggak jok? Kalau batu jok itu kan dingin. Kalau pakai cuma di leher juga bikin kita sabar. Dekat sama jok manusia. Mungkin dah latihan samadhi sudah lama, mungkin kesabaran. Kita dekat, mirip-mirip dekat alam, dekat air, dekat jok, dekat hulu juga disadap rezeki. Jadi aduk-aduk lagi kita menjadi bagus-bagus. Maka dekat dan bagus-bagus itu hidup kita jadi bagus-bagus, tidak mundur. Ya, semoga hari ini kita jumpa dalam keadaan
Ini ruang kesehatan. Semua berkumpul di tangan-tangan, adalah di hati. Ingat, jangan dibohong. Yang mana duluan, badan dan batin. Badan kadang-kadang sampai 70 sampai 80 dia udah pamit kita ke makam, ke kuburan. Batin kita lanjut lagi loh. Betul, batin masih mau cari lahan yang subur lagi. Batin itu tolong dijaga rawat supaya dia jatuh di lahan. Lahan itu kandungan yang udah siap, kandungan yang sehat, kandungan yang bijak. Sudah jadi orang sudah punya bahagianya, sudah ada rezeki, sudah ada kesehatan, sudah panjang umur. Kamu saya sih itu mulai dari sekarang rezekinya, bukan minta dapat rezeki, belum tentu itu asli rezeki karena suka lenyap. Yang rezeki yang asli itu tidak hilang kemana-kemana, pasti putar balik lagi. Hujan walaupun musim kemarau datang, tapi hujan ke depan selalu ada hujan. Maupun malam ini gelap, tetapi kan pagi ada terangnya. Man ada dua sisi. Jangan kecewa, matahari terang-terang enak-enak. Kenapa ada malam? Saya nggak suka, saya takut setan. Jangan kecewa malam hari. Jangan puji siangnya. Lebih baik dua-dua itu sisi yang manfaat ada. Kalau malam buat tidur, kok bukan buat melihat setan, betul nggak? Setan urusan pikiran. Adapun nggak adapun jangan dibayangkan. Lebih baik tidur-tidur aja lah, betul nggak? Alami. Jangan gelap bikin saya takut, terang bikin saya berani. Jangan. Gelap di batin, dua-dua itu bergelap maupun ada matahari. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ketemu dimanapun, manusia sama manusia suka berbagi, suka berdana. Kalau mau bagus lagi, fisik juga suka berbagi, suka tenaga kita sampai ke otak, sampai ke bijaksana kita. Ambil dhamma menjadi tongkat, jadi buka pintu kebahagiaan. Setiap hari Senin sampai Minggu tidak ada hari libur buruk bahagia orang bijak. Ya, terima kasih anumodana. Sampai sata kawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kini selesailah sesi Dhamma Desana pada pagi hari ini. Kini tiba saatnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab karena jamnya sudah terbatas, kami bataskan hanya untuk 2 pertanyaan saja, yaitu pertanyaan langsung maju ke depan dan 1 pertanyaan tertulis. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita bernyanyi 1 lagu terlebih dahulu. Mari kita nyanyikan lagu berjudul Cinta Kasihmu di halaman 112. Hanya padamu ku kan bersujud sepenuh hatiku dan keyakinanku. Sinar wajahmu sejukkan hatiku, cinta dan kasihmu damaikan jiwaku. Dikala hati menjadi bimbang, tak berpaling darimu, lalui jalan yang penuh liku. Ku genggam namamu, hanya di dalam dirimu ku temukan cinta yang abadi, cinta
kasih-Mu yang suci Kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Sinar wajah-Mu sejukkan hatiku, cinta dan kasih-Mu damaikan jiwaku. Dikala hati menjadi bimbang, tak berpaling dari-Mu, lalui jalan yang penuh liku. Genggam damai-Mu, hanya di dalam diri-Mu ku temukan cinta yang abadi. Cinta kasih-Mu yang suci Kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Oh, kini ku mengerti cinta dan kasih-Mu. Dikala duka dan suka ku genggam damai-Mu. Hanya di dalam diri-Mu ku temukan cinta yang abadi. Cinta kasih-Mu yang suci Kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Baik Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, untuk pertanyaan pertama yang maju ke depan ada? Oke, kita masuk ke pertanyaan yang tertulis. Nama budaya Bante, mau tanya, kalau lihat orang bunuh diri, doainnya apa ya? Kalau normalnya kan kita bilang semoga terlahir di alam bahagia. Tapi kan kita tahu kalau bunuh diri, dia malah tambah penderitaan. Makasih Bante. Kalau doa sebelum bunuh diri lebih bermanfaat daripada bunuh diri lu suruh doa. Dia udah kemana sesuai dengan cita-cita dia. Sebetulnya dari kebodohan batin sesaat. Maka batin kita butuh menilai bahwa setelah kematian itu bukan selesai masalah di batin. Mungkin selesai di badan. Batin panjang. Kenapa? Kebodohan masih hidup. Emosi masih hidup. Kesalahkahan masih hidup. Yang mati sesaat cuma badan. Selesai di situ. Batin cuma melahir kembali. Kalau sifat sikap, kalau masih ingat masa yang lampau, nanti sedih lagi mau bunuh diri lagi. Kan sayang sifat itu masih ada sama kita. Kalau kita yang masih hidup, yang dekat sama orang yang mau bunuh diri, mungkin itu pakai dhamma. Tetap kita kasih tahu, lahir udah benar, tua udah benar, lah sakit juga benar, kematian juga benar, dan bukan bunuh diri kematian. Kematian benar, tapi bukan bunuh diri yang bukan alam, itu tidak benar. Karena bunuh diri itu meninggal dunia bukan dari siap-siap jauh-jauh hari tentang alam manusia yang dipilih. Dipilih itu melepaskan dari diri. Itu memang pakai dhamma anicang, akan berubah, akan terpisah dariku. Hafal dari sebelum kematian datang.
Boleh. Pakai dhamma. Betul kan? Anicang alatnya apa? Akan berubah, akan terpisah dariku. Semuanya itu paham nggak tentang yang akan datang, akan berubah, akan terpisah dariku. Dariku itu dari badan dan batin kita jalan masing-masing. Intinya kita cuma numpang, punya pinjaman. Kita mau lewat lagi. Yang lebih baik bukan balik lagi, yang lebih bodoh lagi. Takutnya bahwa sifat kebodohan itu. Coba kalau kita punya pacaran, marah dikit aku mau bunuh diri. Bahagia nggak sih? Nggak tahu hari Senin itu sampai subuh atau tidak. Betul nggak? Kita jadi menderita, marah dikit mau bunuh. Bahagia nggak orang sampingnya? Tidak bahagia. Maka jadi batin kita cuma satu. Jangan kasih ke siapa-siapa buat merati diri. Karena paling mahal manusia itu saat berbuat baik. Karena kita takut akibat dari pandangan. Citte sangkilit hati patika. Kalau batin itu bodoh, perbuatan bodoh, badan juga bodoh, ucapan dan niat juga bodoh, itu neraka itu lebih menderita dari kematian, bunuh diri. Hati ke neraka itu lebih susah jadi bentuk manusia yang ada rumah, yang ada wihara di samping seperti ini lagi, tidak mudah. Semakin menjauh sama orang bijak malah terbaliknya. Betul kan? Kalau buat doa sih ya semoga, tetapi sebab akibat kilesa dia, emosi dia, semua bunuh itu dari kebencian, emosi diri sendiri, benci diri, tidak sayang diri. Maka kita jangan kehilangan cinta kasih sayang bukan semua makhluk kecuali diri. Bukan. Diri sendiri juga makhluk. Yang kita dengar nyanyi tadi itu kan, semoga semua makhluk hidup. Semua makhluk itu masuk diri sendiri Kak. Masuk. Maka sayang diri supaya tidak ada bunuh diri. Betul kan? Kalau sayang duit bisa bunuh diri. Karena duit nggak ada lebih aku bani. Kenapa aku ada di korban? Pada aku manusia yang cetak duitnya, bukan duit cetak manusianya. Manusia itu kan karma baik cetak. Kertas duit itu masing-masing ke Singapura juga wajah Singapura, Indonesia wajah Indonesia, Australia wajah, Amerika wajah manusia, tetapi boleh. Betul nggak? Mau diapain sama kertas begitu doang sih? Yang asli itu sawah tuh. Mau makan apa ada di tanah, ada di air, api dan angin, ada. Yang banyak kata alamatnya putus angin, bukan nggak ada uangnya. Orang punya uang nggak ada uang, kalau nggak nafas ya cukup. Yang pentingnya duduk di bawah pohon. Yang ada oksigennya, mana tak ada buahnya. Makan dari kulit pohon sampai satu pohon habis, mungkin usia 20 pohon belum habis. Betul nggak? Jangan pikirin terlalu pendek, nggak boleh. Ajaran Sambuddha itu sangat bodoh. Kalau sayang duit tidak sayang diri, salah. Menurut saya itu pandangan salah ya. Itu dari kebodohan batin, tidak boleh. Kalau tahu dhamma, aduh saya yakin tidak akan seperti itu. Karena apa? Sayang diri pati, sayang badan, sayang mata, sayang telinga, sayang hidup. Semua satu set ini itu alat untuk berbuat baik, bukan alat mau dibuang sebelum waktunya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante. Hah? Mau tanya lagi? Enggak. Mau ada kesimpulan yang disampaikan closing. Wow, udah bagus semua. Yang kurang bagus, yang ngantuk nganggur setengah-setengah dengar itu. Ngomongnya udah cerah semua. Yang nggak cerah 5 watt, 7 watt yang di sini, yang ngantuk-ngantuk tidur malam-malam yang ininya. Yang bahaya bukan suaranya oke, antena yang ada masalah. Dia mau praktek atau tidak? Betul tidak? Coba ke praktek tambah jelas. Malas kan nggak percaya sudah tuh alasan itu ya omong ribuan kali juga nggak ada hasilnya. Betul nggak? Lebih baik 1 kali praktek yang Bante bilang tadi. Bante tahu Bante berhasil berdana, maka Bante suka berdana. Kenapa? Bante ada hasil hari Senin sampai hari Minggu, tidak ada libur. Betul kan? Kita ini suka. Kalau miskin baru mau dana. Kalau belum miskin sombong. Beda. Suka kesuka, lakukan aja lah. Namanya kita cita-cita harus tercapai setiap hari. Ya, makasih. Baik, selesailah sesi tanya jawab pada hari ini. Kami segenap keluarga Wihara Pritama Suka dan umat berterima kasih banyak kepada
bimbingan Dharma yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Kamsai Sumano Mahatera. Anumbonada Bante. Baik, Bapak Ibu, kami persilahkan untuk bangkit berdiri dan beranjali karena Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruang Dharmasala.